Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah singkong muda, yang mana manfaatnya adalah untuk mengobati asam lambung. Yang kedua, mengobati lemes-lemes. Ya, pada musim-musim seperti ini banyak orang yang sesak napas. Sesak napas itu karena oksigennya di bawah 80. Ya, minimal oksigen itu 90 ke atas atau 95. Ya, contohnya orang tua saya itu oksigen 86 karena pengaruh asam lambung yang sudah akut. Ya, 86. Tapi itu masih bisa bernafas. Ya, napasnya tapi agak begak gitu katanya. Kemudian saya terapi ke tempat terapi, dipijit, ditotok, kemudian dikasih ramuan. Ini ramuannya, singkong. Jadi orang penyakit asam lambung itu bawaannya begak, kemudian lemes. Nah, jadi untuk mengobati begak ini obatnya, dan mengobati lemes ini juga obatnya. Jadi untuk yang penderita sesak nafas atau asam lambung, ya, yang mana nafasnya agak susah, itu kalau periksa ke dokter itu pasti sudah disuruh rawat inap. Apalagi oksigennya 80 ke bawah, itu pasti disuruh rawat inap. Ya, contoh kemarin kita berobat oksigen 86, itu masih normal lah, ya, masih bisa naik gitu. Jadi disuruh rawat inap. Kemudian karena kita tidak ada yang nungguin, semua pada bekerja, semua pada aktivitas banyak, akhirnya kita putuskan dengan keluarga untuk tidak dirawat inap dengan oksigen gitu ya, dibantu dengan air, dengan oksigen. Kita nggak mau, ya sudah, akhirnya kita terapi, dan setelah terapi diberi obat ini singkong muda. Jadi singkong muda itu kita ambil, ya, kita ambil dari pohonnya, bukan beli di pasar ya. Kalau di pasar itu sudah tua. Tapi nggak apa-apa juga yang di pasar juga, karena kalau memang tidak ada yang ada di cabut pohonnya. Kita cabut pohonnya, kemarin kita cabut pohonnya. Kemudian setelah cabut pohon itu, singkongnya jangan dilepas seperti ini, jangan, biarkan sih biarkan batang ke atasnya itu akarnya masih ada. Jadi yang dipotong itu batangnya aja. Jadi singkongnya nanti sebutuhnya, misalkan singkongnya itu kalau misalkan kita butuh segini, ambil segini cukup. Kalau misalkan kita butuhnya banyak, maka cabut aja dari akarnya. Jadi jangan dipotong-potong akarnya gitu. Jadi harus utuh. Yang dipotong adalah atasnya saja, batangnya dipotong biar nggak terlalu tinggi. Udah gitu simpen di rumah, digantung boleh atau di bawah boleh. Hal ini untuk apa? Untuk menghindari peotnya singkong ini. Kalau misalkan dia putus dari akarnya, dia pasti 2-3 hari dia akan nggak enak, akan ada semacam lumut atau apa tuh namanya, yang hijau-hijau tuh, di sini suka ada tuh. Itu contoh singkong yang sudah dicabut dari akarnya. Jadi untuk menyimpannya adalah langsung dengan pohonnya, cabut pohonnya, kemudian dibersihkan, atau kemudian atasnya dipangkas srek sedikit. Jadi singkongnya masih nempel ke akar. Ini saya cabut satu karena memang untuk dibuatkan ramuan, ya. Bagi yang asam lambungnya akut, ini bisa dengan diparut, ya, diparut. Tapi kalau misalkan asam lambungnya nggak akut, itu diboil, dimakan langsung dengan ininya. Tapi syaratnya satu, harus dikupas dulu. Ya, kita kupas dulu ininya, potekin, ya, terus kita kupas seperti ini. Ayo tuh kupasnya. Tuh ini ya, tuh. Terus ini tuh. Biasanya yang asam lambungnya akut itu kalau kemasukan makanan dia suka muntah. Ini kita cuci dulu, ya. Nah, ini udah kita cuci, ya. Kalau asam lambungnya akut, ya, itu kita bisa parut, ya.
parut semuanya ya. Tuh, ini parut kan lembut nih. Nah, lembut-lembutnya ini ya kita parut sampai selesai ya. Ini kita contoh saja ya. Ini contoh buat yang lambungnya akut. Kita sudah lembut, karena ini contoh aja, jadi kita parutnya sedikit ya. Ini cara untuk menghilangkan asam lambung. Ini kita kasih air, lebih enaknya di mangkok, lebih enak dipakai air aja. Tangan cuci dulu, kemudian kita bejek-bejek ininya. Tuh, kita peres-peres seperti meres santan ya. Tuh, kalau bisa parutannya yang lebih halus. Tuh, ini terus bejek-bejek terus ya, nyampe kekentalan airnya, putihnya benar-benar putih. Tuh, karena ini sedikit ya, jadi kita cukup bejeknya sebentar aja ya. Ini masih banyak sebenarnya tuh. Nah, setelah ini kita ambil saringan. Karena saya nggak ada saringan, maka saya pakai ini, saya tek-tekin ke atas. Tuh, ini saya tekin ke atas tuh ya. Kemudian saya tuangkan ke dalam gelas tuh ya. Ini sedikit karena saya bikin sedikit buat contoh aja. Setelah itu ini diminum. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ya, setelah jadi ini kita minum langsung mentah ya. Tuh, kalau minum itu terasa di lambung enak, adem ya. Kemudian cara pertama kalau asam lambungnya akut, atau akut itu cirinya kalau kita makan muntah, makan terus muntah lagi. Dan ini jangan dimakan, Kenapa? Karena ini kasar. Ini diambil adalah sari airnya untuk menghindari luka pada lambung tadi. Kalau misalkan asam lambungnya enggak akut, misalkan dia masih bisa makan ya, bisa makan, enggak habis makan terus enggak muntah, itu karena pas cek ke dokter ada asam lambungnya, maka bisa konsumsi ini, bisa langsung konsumsi dan dimakan. Manis. Nah, sisa ininya bisa dimakan juga. Jadi bagi yang asam lambungnya nggak akut ya, atau masih bisa masukkan makanan, itu bisa makan berapa lama atau berapa banyak. Ini sehari 2 kali, pagi setelah makan ya, sore setelah makan. Jadi diminumnya setelah makan ya. Manis. Kalau yang tua beda rasanya ya. Tuh, habis satu ya kan. Terima kasih. Itu tips-tips untuk mengurangi atau menghilangkan gejala atau asam lambung yang akut ya, dengan singkong muda. Kalau nggak ada singkong muda, singkong tua nggak apa-apa, diparut aja sama saja. Kenapa pilih singkong muda? Karena saripatinya masih banyak itu. Kalau singkong tua kan sudah terputus dari akarnya, jadi saripatinya udah berkurang. Itu enak. Nah, itu ya, itu tips-tips dari saya bagi yang mempunyai gejala sesak nafas. Jadi hati-hati kalau gejala sesak nafas, periksa ke dokter. Pasti rujukannya apa? Rawat inap. Tuh. Nah, kalau udah rawat inap pasti dikasih selang oksigen. Kalau musim begini kan khawatir itu kan sesak nafas, karena itu jadi nanti diputuskan penyakit yang lain itu, mohon maaf ya. Tapi sebaiknya di swab dulu itu kan, sesak nafas sedikit swab aja. Kalau negatif berarti sakitnya sakit asam lambung biasa, nggak sakit yang lain. Terima kasih. Saya Bang Ben Hadro. Wassalamualaikum.